Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai biofarmasi sediaan rektal. Yuk simak videonya. Anatomi rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari saluran cerna yang berakhir di anus. Rektum memiliki panjang 15-20 cm. Dalam keadaan kosong, terdiri dari 2-3 mili cairan rektum. Dan dalam keadaan istirahat, rektum tidak ada motilitas, tidak berfili atau mikrofili pada mukosa, tetapi ada vaskularisasi yang bagus. Rektum memiliki pH 7-8 dengan suhu normal 37 derajat Celcius. Sirkulasi darah di rektum. Rektum diperfusi oleh vena hemoroid superior, tengah, dan inferior. Vena hemoroid inferior, vena hemoroid tengah masuk ke dalam vena cava dan kembali ke jantung. Vena hemoroid superior bergabung dengan sirkulasi mesenterika yang masuk ke dalam pembuluh darah portal dan kemudian ke hati. Keuntungan pemberian obat secara rektal. Yang pertama yaitu bentuk sediaan relatif besar dan dapat ditampung dalam rektum. Rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia lanjut. Tidak terdapat kemungkinan zat aktif yang rusak oleh asam lambung atau enzim usus. Penderita dalam keadaan muntah atau terdapat gangguan pada saluran pencernaan dapat diatasi menggunakan pemberian obat secara rektal. Metabolisme lintas pertama obat oleh hati dapat dihindari. Kemudian, kerugian pemberian obat secara rektal yang pertama, penyisipan menimbulkan rasa tidak nyaman. Daerah absorpsinya lebih kecil. Penyimpanan dengan kelembapan yang tinggi dapat menyerap kelembapan yang cenderung menjadi mengembang. Penyimpanan pada kelembapan yang sangat kurang dapat menghilangkan kelembapan dan menjadi rapuh. Jumlah zat total aktif yang diserap lebih kecil dibandingkan cara pemberian yang lain. Obat tercampur dengan feses yang ada di rektum yang dapat menghambat absorpsi obat. Absorpsi tidak sempurna karena cairan dalam rektum untuk disolusi obat terbatas. Tidak sebanyak cairan di gastrointestinal. Macam-macam sediaan supositoria yang pertama yaitu rektal supositoria atau rektum. Penggunaan supositoria ini dimasukkan ke dalam anus dengan menggunakan tangan. Bentuknya seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci. Mempunyai berat untuk orang dewasa 3 gram dan anak 2 gram. Jika menggunakan lemak, coklat, theobroma oil sebagai basis. Yang kedua yaitu vaginal supositoria atau ovula atau pesari. Penggunaan supositoria ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Ovula berbentuk seperti telur atau bola lonjong atau kerucut dengan berat 3-6 gram. Berat ovula umumnya 5 gram jika menggunakan lemak coklat sebagai basis. Akan tetapi, berat ovula dapat beragam tergantung pada basis dan produk industri. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengobatan dengan menggunakan supositoria. Yang pertama itu adalah yang berefek lokal. Tujuan pemberian ini agar bahan obat dapat mempunyai efek kerja lokal di tempat tersebut atau dapat juga dimaksudkan agar diabsorpsi untuk mendapatkan efek sistemik. Jenis-jenis supositoria yang berefek lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada supositoria rektal. Supositoria ini paling sering digunakan untuk menghilangkan konstipasi dan rasa sakit, iritasi, rasa gatal, dan radang sehubungan dengan wasir. Yang termasuk jenis supositoria rektal ini adalah yang pertama itu ada supositoria anti-wasir. Supositoria jenis ini biasanya mengandung sejumlah bahan obat, di antaranya adalah anestetik lokal, vasokonstriktor, astrigen, analgesik, pelunak, dan pelindung. Lalu selanjutnya yang termasuk supositoria rektal adalah supositoria laksatif. Supositoria jenis ini
biasanya mempunyai suppositoria gliserin yang berefek relaksasi atau pencahar karena iritasi lokal dari membran mukosa, karena dengan efek dehidrasi gliserin pada membran tersebut. Lalu ada juga suppositoria yang berefek lokal lainnya adalah suppositoria vaginal. Suppositoria jenis ini dimaksudkan untuk memberi efek lokal dengan fungsi sebagai yang pertama itu adalah sebagai kontrasepsi, yang termasuk jenis ini misalnya adalah obat nonoksinol. Terus fungsi lainnya adalah sebagai antiseptik pada kebersihan wanita dan sebagai zat untuk menghambat atau mematikan penyebab penyakit akibat jamur ataupun bakteri. Biasanya mengandung trichomonosida untuk mengobati vaginitis yang disebabkan oleh mikroorganisme Trichomonas vaginalis dan Candida albicans. Terus fungsi lainnya adalah sebagai antiinfeksi untuk mikroorganisme lainnya. Terus yang kedua itu adalah yang berefek sistemik. Biasanya diberikan melalui membran mukosa rektal dan vagina karena suppositoria mampu mengabsorpsi dari kebanyakan obat lainnya. Absorpsi melalui rektal untuk efek sistemik mempunyai kelebihan dibandingkan dengan peroral, yaitu yang pertama adalah obat yang rusak atau inaktivasi oleh pH dan aktivitas enzim pada lambung ataupun usus tidak perlu terpapar pada enzim destruktif tersebut. Yang kedua, obat yang mengiritasi mukosa dapat diberikan tanpa menyebabkan iritasi. Yang ketiga, obat tidak melewati liver setelah absorpsi melalui rektum, sehingga tidak dirusak dalam sirkulasi portal. Yang keempat, rute melalui rektal cukup nyaman untuk pemberian obat pada pasien yang tidak dapat atau tidak mau menelan obat. Yang kelima, rute melalui rektal merupakan rute yang efektif untuk pasien yang mudah muntah. Bahan obat yang digunakan melalui suppositoria efek sistemik. Bahan obatnya ada aminofilin dan teofilin sebagai obat asma, prochlorphenazine dan chlorpromazine sebagai obat antiemetik, mual dan penenang, kloralhidrat sebagai hipnotik sedatif, belladonna dan opium sebagai antispasmodik dan analgesik, ergetamin tatrat sebagai anti-migren, oxymarfon sebagai analgetik narkotik, aspirin dan paracetamol sebagai antipiretik dan analgesik, indomethacin sebagai analgetik inflamasi dan antipiretik non-steroid, ondansetron sebagai penghilang mual dan muntah. Cara penggunaan suppositoria. Yang pertama itu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air. Kemudian jika si supponya lembek, rendam dengan air dingin hingga mengeras. Buka bungkusnya jika ada. Kemudian berbaring miring dengan kaki sebelah ke bawah lurus dan sebelah ke atas dilipat ke depan ke arah perut. Angkat bagian atas pantat untuk mempermudah masuknya suppositoria ke dalam dubur. Masukkan suppo dengan jari sampai melewati otot sphincter rectum. Tetap berbaring selama sekitar 5 menit untuk mencegah keluarnya suppositoria kembali. Kemudian cuci tangan Anda dengan menggunakan sabun sampai bersih. Biofarmasi sediaan rektal. Biofarmasi sediaan rektal itu ada 2 proses, yaitu kinetik A dan kinetik B. Di mana si kinetik A itu merupakan pelepasan atau penerapan dari zat aktif sediaan rektal, dan kinetik B merupakan penyerapan. Proses kinetik A yang terjadi itu ada peleburan. Setelah proses tersebut, maka zat aktif yang ada di sediaan tersebut pindah ke cairan rektum, yang selanjutnya akan terjadi difusi zat aktif. Kemudian proses ini masuk ke kinetik B, di mana terjadinya penyerapan zat aktif sediaan tersebut melalui membran rektum yang nantinya akan dikeluarkan atau dialirkan ke dalam darah. Proses biofarmaseutik. Kinetik A atau pelepasan zat aktif. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat. Yang pertama, kelarutan obat dalam basis, konsentrasi obat, dan koefisien difusi. Proses biofarmasi.
Transseluler melalui membran yang limfofil lebih mudah kemudian difusi, atau paraseluler melalui celah kemudian difusi. Selanjutnya ada kinetika B atau penyerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum pada pemberian obat supositoria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisiologis. Adapun macam-macamnya yaitu kandungan kolon. Bila diinginkan efek sistemik, maka absorpsi yang lebih besar biasanya lebih banyak terjadi pada rektum yang kosong. Pada saat diare dan ada tumor pada rektum dapat mempengaruhi absorpsi. Yang kedua ada jalur sirkulasi, yaitu pembuluh hemoroid bagian bawah yang mengelilingi kolon menerima obat yang diabsorpsi lalu mulai mengedarkannya ke seluruh tubuh tanpa melalui hati. Lalu yang terakhir, pH dan tidak adanya kemampuan mendapar dan cairan rektum. Cairan rektum mempunyai pH netral, yaitu pada pH 7-8. Basis supositoria mempunyai pengaruh besar terhadap pelepasan bahan obat. Lalu yang kedua, faktor fisika dan kimia dari obat dan basis supositoria. Sifat kelarutan obat relatif dalam lemak dan dalam air. Suatu obat lipofilik dalam basis supositoria berlemak kurang melepaskan obat ke dalam cairan sekelilingnya dibandingkan bila bahan obat hidrofilik pada basis berlemak. Lalu adapun ukuran partikel obat terdispersi. Adapun sifat dari fisika dari basis yaitu kemampuan meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh, kemampuan melepaskan obat, dan karakteristik hidrofilik dan hidrofobik. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika disposisi zat aktif dari supositoria. Yang pertama, yang mempengaruhi waktu hancur supositoria yaitu titik leleh basis dan kelarutan dan kecepatan pelarutan basis untuk basis larutan air. Yang kedua, yang mempengaruhi difusi zat aktif dalam cairan basis supositoria yaitu ukuran molekul zat aktif, viskositas cairan basis. Lalu yang mempengaruhi transfer zat aktif dari basis ke dalam cairan rektum yaitu kelarutan zat aktif dalam basis dan dalam cairan rektum. Yang keempat, yang mempengaruhi disolusi zat aktif yaitu kelarutan zat aktif dalam medium, ukuran partikel zat aktif, pH medium atau untuk medium air, dan volume medium. Lalu yang terakhir yang mempengaruhi absorpsi, penempatan supositoria dalam rektum jika terlalu dalam maka akan masuk ke pena hemoroidal supositoria sehingga terjadi Vispas efek. Kadar zat aktif dalam cairan rektal semakin tinggi konsentrasi maka obat yang diabsorpsi semakin meningkat. Adapun pengaruh zat tambahan, contohnya surfaktan. Terima kasih. Nah, itu dia tentang biofarmasi sediaan rektal. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman.